Okay, good morning everyone. How are you today? I hope you in good condition and welcome back to Candi Warman channel. Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran Candi Warman, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan cleaning equipment yang tergolong dalam kelompok mekanikal dan kelompok protektif. Sebelum lanjut, jangan lupa terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian klik lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu adalah pertama, mengelompokkan cleaning equipment yang tergolong kelompok mekanikal, maka kalian diharapkan dapat mengelompokkan. Ya. Yang kedua, ya, kalian juga dapat mengelompokkan cleaning equipment yang tergolong ke dalam kelompok protektif. Jadi itulah tujuan akhir dari video pembelajaran ini. Ya, kalian diharapkan dapat menentukan mana saja ya jenis cleaning equipment yang termasuk ke dalam kelompok mekanikal dan yang termasuk ke dalam kelompok protektif. Oke. Materi pembelajaran. Ya, adapun materi pembelajaran yang kita akan bahas pada video pembelajaran ini adalah yang pertama, jenis-jenis cleaning equipment yang termasuk kelompok mekanikal. Kemudian yang kedua, jenis-jenis cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok protektif. Nah, kemudian kita masuk ke pengelompokan cleaning equipment. Ya, kita sedikit mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya terkait dengan pengelompokan dari cleaning equipment. Oke, kalau kalian belum menonton video tersebut, silahkan klik link di atas ya terkait dengan pengelompokan dari cleaning equipment. Oke, kalau kalian sudah mempelajari video tersebut, kira-kira masih ingatkah ya kalian dengan jenis-jenis cleaning equipment ya yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok? Masih ingat apa saja pengelompokan dari cleaning equipment? Oke, betul sekali. Yang pertama adalah ada kelompok broom and brush. Yang kedua, kelompok linen. Yang ketiga, kelompok container. Kemudian ada kelompok mechanical, kelompok protective and supporting, dan terakhirlah kelompok holders. Itulah beberapa pengelompokan dari cleaning equipment. Yang mana sekarang kita akan bahas adalah dua pengelompokan, yaitu cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok mechanical, kemudian cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok protective. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah jenis-jenis cleaning equipment kelompok mekanikal. Oke, kira-kira alat pembersih apa saja atau yang bagaimana yang dikatakan sebagai kelompok mekanikal? Ya, jadi cleaning equipment ataupun alat pembersih yang tergolong dalam kelompok mekanikal adalah cleaning equipment yang dioperasikan dengan menggunakan mesin. Ya, sehingga cleaning equipment yang tergolong kelompok mekanikal juga disebut dengan cleaning equipment yang tergolong makinal. Ya, kenapa? Karena pengoperasiannya ya harus menggunakan mesin. Ya, seperti contoh gambar ini. Inilah beberapa alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin sehingga termasuk dalam kelompok mekanikal. Oke, yang pertama, vacuum cleaner. Ya, mungkin benda ini sudah tidak asing lagi. Ya, vacuum cleaner adalah cleaning equipment yang tergolong dalam kelompok mekanikal yang digunakan untuk membersihkan debu, sampah dengan teknik vacuuming. Ya, jadi ada sampah, ada debu, itu disedot dengan menggunakan vacuum cleaner ini. Nah, kemudian vacuum cleaner ini ada beberapa bentuknya ataupun ada beberapa jenisnya. Ya, seperti pada gambar ini, ya, pada gambar ini, ya, ada yang terbuat dari tabung, ya,
yang sebagian besar dilapisi dengan stainless. Ya. Kemudian ada juga yang berbentuk kura-kura seperti ini. Nah, apakah fungsinya berbeda? Tentu tidak. Fungsinya sama, adalah sama-sama untuk vacuuming. Ya, hanya saja yang ini ya adalah vacuum cleaner yang disebut dengan wet and dry vacuum cleaner. Wet itu apa? Dry itu apa? Ya, wet adalah basah, dry adalah kering. Sehingga wet and dry vacuum cleaner ini adalah alat vacuuming yang dapat digunakan pada area kering dan juga pada area basah. Sehingga wet and dry vacuum cleaner ini selain dapat digunakan untuk menyedot debu maupun sampah, juga dapat digunakan untuk melakukan penyedotan ataupun vacuuming pada air ataupun cairan. Ya, jadi wet and dry vacuum cleaner ini adalah multifungsi. Nah, inilah yang ada di sekolah kita, ya, yang tentu harus bisa nanti kalian operasikan. Ya, jadi ini ada yang 60 liter, ada yang 40 liter kontainernya, ada juga yang 80 liter. Ya, itu adalah kapasitas penampungnya ini. Ya, jadi ada yang 40, 60, 80 atau mungkin ada varian yang lainnya. Nah, yang kita punya di sekolah kita adalah yang 60 liter dan juga 80 liter. Oke, itulah vacuum cleaner. Mesti ingat fungsinya apa? Adalah untuk ya membersihkan debu, air, sampah dengan teknik vacuuming, yaitu penyedotan. Ya. Kita lanjut. Yang nomor 2 adalah floor maintenance mesin. Ya. Jadi floor maintenance mesin ini digunakan untuk membersihkan, ya, merawat ataupun mengkilapkan lantai atau floor. Ya, sehingga floor maintenance mesin ini itu memiliki beberapa pad yang dapat diganti-ganti sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi ada pad yang digunakan untuk scrubbing, brushing, buffing maupun polishing, mengkilapkan. Jadi ketika mau brushing tentu menggunakan pad yang ada sikatnya. Ya. Begitu pula yang lainnya. Jadi menggunakan pad yang berbeda ketika melakukan teknik pembersihan dengan cara yang berbeda, ya, tapi dengan menggunakan alat yang sama, yaitulah floor maintenance mesin. Yang berbeda hanyalah padnya saja, termasuk juga tentu chemical yang digunakan. Itulah floor maintenance mesin, ya, yang termasuk juga dalam kelompok mekanikal. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan shampooing mesin. Oke, mendengar kata shampoo ya pasti sudah tidak asing lagi, ya. Nah, shampooing mesin ini diaplikasikan pada objek yang dibersihkan berupa karpet, ya. Jadi karpet ini dapat dicuci dengan menggunakan shampooing mesin. Kalau mencucinya secara manual tentu akan merepotkan sekali, apalagi karpet-karpet yang ada di ballroom, meeting room yang lebar, luas, ya. Tentu harus menggunakan shampooing mesin agar lebih simpel. Ya, shampooing mesin ini cara kerjanya dia adalah pertama, ya, tentu dia adalah mengeluarkan cairan untuk melakukan shampooing, pencucian pada karpet. Nah, kemudian cairan yang sudah kotor itu akan disedot kembali dan ditampung di dalam kontainer ataupun tabung yang ada di mesin ini. Ya. Jadi sangat membantu dalam proses pembersihan karpet. Itulah fungsi dari shampooing mesin. Oke, selanjutnya ada upholstery mesin. Ya, sistem kerjanya ya hampir mirip dengan yang tadi. Ya, dengan shampooing mesin itu sangat mirip. Ya, cuma objek yang dibersihkan itu berbeda. Kalau upholstery mesin ini itu adalah mesin yang digunakan untuk mencuci sofa dengan sistem busa. Jadi sofa. Nah, kalau karpet tadi menggunakan shampooing mesin, kalau di sofa itu menggunakan upholstery mesin. Ya, kinerja sama. Jadi pertama dia mengeluarkan cairan berupa busa, kemudian kotorannya itu akan ditampung kembali pada tabung yang ada di sana. Ya,
yang ada di upholstery mesin ini. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan high pressure mesin. Ya, mungkin kalau kalian yang senang mencuci motor ataupun mobil di tempat pencucian, ya alat ini sudah tidak asing lagi, ya, karena cara kerjanya adalah sama. Jadi high pressure mesin ini adalah ya alat yang digunakan untuk membersihkan objek yang dibersihkan dengan ya memanfaatkan air dengan tekanan yang tinggi. Jadi air dengan tekanan tinggi disemprotkan pada objek-objek yang akan dibersihkan. Ya, contohnya misalnya adalah untuk merontokkan cat, ya, cetakan, kotoran debu, lumpur, dan kotoran lain ya dari permukaan dan benda-benda lain, contohnya seperti pada bangunan, kendaraan, permukaan beton, dan lain sebagainya. Ya, jadi pada area yang luas di mana lokasinya itu berlumpur, berdebu, kalau kita menggunakan mop tentu tidak akan efektif. Ya, maka diperlukanlah alat ini ya yang disebut dengan high pressure mesin, di mana kotoran seperti lumpur, debu yang banyak ya itu bisa disemprotkan dengan menggunakan air dengan tekanan yang tinggi, termasuk juga kotoran yang ada di sudut, di celah-celah tembok dan sebagainya, itu bisa menggunakan high pressure mesin ini. Nah, kemudian ada disebut dengan air flow mesin, atau juga lebih familiar, populer disebut dengan blower. Nah, blower ini adalah sebuah mesin pembersih yang digunakan untuk mengeringkan objek yang dibersihkan dengan menggunakan angin. Ya, misalnya contoh ya sebuah karpet yang dicuci ya dengan menggunakan sampo dan sebagainya ya, dan masih lembab, itu dapat dikeringkan dengan menggunakan blower ini. Ya, angin yang kencang yang dikeluarkan oleh blower ini secara terus-menerus itu akan dapat mengeringkan karpet tersebut. Ya, termasuk juga blower ini dapat digunakan untuk menyapu. Ya, dengan angin yang kencang itu akan dapat ya menyeka ya debu maupun sampah yang ada ya. Tapi lebih khusus fungsinya adalah untuk mengeringkan ya objek yang dibersihkan, seperti misalnya karpet ya, sofa ya, atau mungkin yang lainnya ya, dengan menggunakan angin. Oke, selanjutnya yang tadi sudah kita bahas jenis-jenis cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok mechanical ya. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu jenis-jenis cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok protektif. Oke, proteksi ya. Jadi alat ini digunakan untuk memproteksi diri, melindungi diri dari apa? Ya, tentu dari hal-hal yang dapat mengganggu ya tubuh kita. Misalnya apa? Ya, misalnya adalah cairan kimia, zat kimia yang ada pada chemical ya. Kemudian juga kecelakaan kerja seperti jatuh dari area yang tinggi ya. Kemudian juga ada virus, bakteri ya, tentu itu akan dapat mengganggu kesehatan kita, mengganggu diri kita, maka diperlukanlah alat yang termasuk dalam kelompok protektif. Jadi cleaning equipment yang tergolong dalam kelompok protektif adalah alat-alat yang digunakan untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja ya, baik itu dari cairan chemical yang mengandung zat kimia, atau mungkin dari debu, dari virus, dari bakteri, ataupun kecelakaan kerja dari area yang tinggi ya, atau yang lainnya ya. Maka seorang public area attendant itu ya wajib tahu ya, dan juga mengenal serta mengenakan ya alat-alat protektif ini. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan hand gloves ya. Hand gloves itu apa? Hand glove adalah sarung tangan ya.
Jadi seperti ini penampakan dari hand gloves itu. Jadi hand gloves digunakan untuk melindungi tangan dari iritasi yang diakibatkan oleh zat-zat kimia yang terkandung dalam chemical. Ya. Jadi ada banyak chemical yang digunakan oleh housekeeping attendant yang mengandung zat kimia yang bersifat keras yang dapat membuat kulit itu menjadi iritasi. Contohnya gatal-gatal, kemudian sakit, kemudian jadi borok ya. Nah, itu perlu dihindari ya dengan menggunakan apa? Hand gloves ini. Kemudian berikutnya ada seperti goggles, jadi kacamata pelindung gitu ya, kacamata pelindung. Nah, kenapa seorang housekeeping attendant perlu menggunakan goggles seperti goggles ini? Ya, karena kita selalu kontak dengan apa? Ya, dengan objek-objek yang menjadi sarang dari bakteri, virus, ya, atau mungkin juga karena kita ya lebih sering berhubungan dengan zat-zat kimia, ya, yang sifatnya bisa merusak mata kita. Contohnya zaman sekarang ada virus, itu tentu tidak hanya dari hidung dan mulut saja, ya, virus itu juga bisa menular lewat mata juga, ya, dan juga melindungi mata dari zat kimia yang ada pada chemical. Dari cipratannya itu tentu akan ada beberapa cairannya yang menciprat ke mata kita ketika kita bekerjanya kurang hati-hati. Nah, itu perlu menggunakan seperti goggles ya, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Jadi ini digunakan untuk melindungi mata kita. Nah, kemudian ada masker ya. Pengenaan masker dewasa ini ataupun pada tahun ini itu sangat diwajibkan ya oleh ya orang umum tentunya, apalagi kita sebagai seorang tenaga yang bekerja di bidang housekeeping yang kesehariannya kita selalu berhubungan dengan objek-objek yang tentu ya terindikasi itu mengandung virus, bakteri, debu ya. Nah, itu yang harus kita jaga ya agar diri kita tidak kena, maka perlu menggunakan masker. Nah, inilah perbedaannya di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya seorang petugas dari departemen housekeeping ya ataupun petugas hotel yang lainnya ya itu selalu mengedepankan smile ya, senyuman ya. Makanya seorang room section contohnya ketika dia masuk ke dalam sebuah room ya, pada saat dia entering the room tentu dia tidak mengenakan masker. Kenapa? Agar guest yang ada di dalam room itu dapat melihat diri kita ya, karena senyuman yang ada di muka kita akan memberikan energi positif ya, rasa nyaman, rasa senang kepada guest ya. Tapi di tahun ini pada saat new normal ini tentu ada perbedaan ya, dimana seorang petugas housekeeping itu mulai dari rumah sampai ke tempat kerja dan di tempat kerja serta dari tempat kerja ke rumah itu senantiasa menggunakan masker ya. Agar apa? Agar dapat melindungi diri sendiri ya, teman-teman maupun guest yang ada di hotel. Jadi untuk menjamin bahwa kita sama-sama menjaga agar kita tidak menyebarkan penyakit, tidak terkena penyakit ya. Ini adalah tindakan preventif, pencegahan yang kita lakukan, maka wajib menggunakan masker. Kemudian ada safety belt ya, sabuk pengaman. Nah, tidak menuntut kemungkinan seorang public area attendant dia akan melakukan pembersihan pada area yang tinggi, contohnya pada jendela yang ada di bagian luar dari hotel yang tidak bisa dibuka tutup, yang tidak dapat dijangkau dengan tangan ya, meskipun sudah menggunakan tangga. Maka untuk membersihkan area tersebut harus ya memanjat, bergelantungan ya. Nah, agar terhindar dari kecelakaan kerja maka wajib menggunakan safety belt seperti ini.
Kemudian ada shoes boot, ya, sepatu karet. Nah, ketika misalnya kita sebagai seorang housekeeping attendant, ya, baik itu di public area attendant, ya, wajib menggunakan sepatu karet ketika kita membersihkan objek yang basah, ya, ataupun di area basah. Ya, apalagi misalnya kita membersihkan floor, lantai dengan menggunakan chemical yang bercampur dengan air kan basah. Itu wajib menggunakan sepatu karet, ya, agar ya melindungi kaki kita dari benda tajam, benda panas, ya, termasuk juga cairan-cairan kimia. Nah, itu jadi perlu sekali menggunakan boots ini. Kemudian ada net, hairnet, ya. Jadi ada hairnet, termasuk juga jaring yang lebar yang dipasang pada sisi bawah ketika kita naik ke area yang tinggi. Nah, ketika kita naik ke area yang tinggi, di bawahnya akan dipasangkan jaring ataupun net. Itu untuk melindungi diri kita ketika ada kemungkinan kita jatuh. Ya, ketika kita jatuh, maka ada jaring di bawah yang akan menangkap kita. Ya, selain itu juga ada yang namanya hairnet. Ya, di mana hairnet ini digunakan untuk melindungi rambut kita. Ya, terutamanya yang gendernya adalah perempuan. Nah, termasuk juga untuk menjaga rambut kita tidak jatuh pada objek yang dibersihkan. Karena pada prinsipnya, ketika kita membersihkan suatu objek ataupun area, maka sangat tidak diperbolehkan, ya, kita meninggalkan rambut di area tersebut. Ya, itu akan memberikan kesan yang tidak baik pada guest. Kemudian ada coat. Ya, ini adalah jas, ya, jas hujan, ya, jas plastik yang melindungi diri kita dari percikan-percikan air. Ya, misalnya ketika kita bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci peralatan, ya. Jadi perlu menggunakan baju pelindung yang disebut dengan coats ini. Kemudian ada yang disebut dengan face shield, ini tambahan, ya. Dewasa ini kita harus menggunakan face shield, ya, apalagi pada situasi new normal seperti sekarang. Jadi semua petugas, semua clerk yang ada di hotel, baik itu sebagai seorang reception, ya, kemudian juga room section, public area attendant, dan yang lain sebagainya, itu tentu wajib menggunakan face shield meskipun kita sudah menggunakan masker. Ya, karena kita tidak tahu, ya, seberapa kecil virus itu. Ya, jadi untuk menghindari diri kita dari percikan air ataupun angin, ya, yang mengandung virus, ya, kita wajib menggunakan face shield ini. Jadi face shield ini itu adalah alat yang berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing dan cipratan air yang mengandung bakteri maupun virus. Ya, nah, itu adalah face shield. Oke, jadi demikian untuk materi kita pada video ini terkait dengan pengelompokan cleaning equipment yang termasuk dalam kelompok mechanical dan juga kelompok protektif. Ya, semoga Anda paham semuanya, dan jangan lupa ketika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di komen, atau mungkin ada yang perlu tambahkan, silahkan tuliskan komen kalian. Oke, akhir kata, thanks you for watching and see you for next video.